Halo, selamat malam pemirsa Dawa TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa Anda dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dawa TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Manage Your Mind membahas tema yaitu membina hubungan harmonis dalam masyarakat lewat pedoman Al-Quran. Membina hubungan harmonis dalam masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera. Dalam Islam, pedoman untuk mencapai keharmonisan ini telah diatur secara jelas dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga kerukunan antar sesama dengan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan dalam berinteraksi. Kita dapat membangun masyarakat yang kuat, beradab, dan harmonis yang dilandasi oleh kasih sayang dan persaudaraan. Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, kali ini sudah hadir sosok inspiratif luar biasa sekali dari Kota Wisata Batu yang terhormat Bapak Muhammad Rubai, SPDMM. Beliau merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu dan Wakil Sekretaris PCNU Kota Batu. Ya Bapak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Rubai? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat Bapak ya. Selalu semangat ini ya, auranya Bapak selalu positif sekali begitu. Bagaimana Bapak kegiatannya sejauh ini menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu? Kegiatan cukup padat di Kota Batu untuk membina suasana kerukunan beragama. Ada berbagai macam kegiatan yang telah kami lakukan. Ada kunjungan-kunjungan ke desa-desa kerukunan Kota Batu, ke kelompok-kelompok kerukunan umat beragama yang ada di desa-desa di Kota Batu, sehingga suasana di Kota Batu dan juga secara umum di Sembayang Raya diharapkan terbina kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama umat beragama dan sesama umat manusia. Ya, luar biasa sekali. Sebelumnya Bapak boleh menyapa pemirsa Dhamma TV terlebih dahulu, Bapak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, dan kita semuanya berjumpa lagi dalam suasana yang penuh kedamaian, suasana yang penuh keharmonisan di antara kita semuanya. Baik, sudah siap Bapak ya untuk malam hari ini kita diskusi ya dengan tema yaitu membina hubungan harmonis dalam masyarakat lewat pedoman Al-Quran. Tadi saya sudah menghantarkan kalimat indah untuk pemirsa Dhamma TV, yaitu membina hubungan harmonis dalam masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera. Pertanyaan saya Bapak, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita membina hubungan harmonis dalam masyarakat? Mohon dijawab, silahkan. Baiklah para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, membina hubungan harmonis ini dalam Al-Quran sudah jelas diajarkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, dan juga aku menciptakan manusia dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang tujuannya lita'arofu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling memahami, dan untuk saling mengerti, bukan untuk saling bermusuhan, dan bukan untuk saling berselisih paham, dan bukan pula untuk saling bertikai. Itulah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu, memberikan pesan suasana kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Jadi di Al-Quran ini, memang Al-Quran ini adalah pedoman Bapak ya, sudah dijelaskan begitu ya, untuk kehidupan masyarakat yang harmonis, membina hubungan masyarakat yang harmonis. Nah, masyarakat ini kan tentunya manusia Bapak ya. Iya, betul. Karena kalau berhubungan dengan manusia ini juga susah-susah gampang begitu. Nah, ini karena perbedaan karakter begitu ya, latar belakang budaya begitu Bapak ya. Nah, ini bagaimana? Apakah sudah juga dijelaskan sesuai dengan pedoman Al-Quran Bapak? Bagaimana menjalani
menjalin hubungan masyarakat yang lebih harmonis lagi? Kan begini memang. Yang pertama memang sebagaimana saya sampaikan tadi, Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan diciptakan dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang tentu saling berbeda. Memang ini faedahnya atau hikmahnya berbeda-beda. Ya, kalau sama nanti repot. Semuanya orang laki-laki rupanya disamakan dengan saya. Nanti orang perempuan yang punya suami saya bingung, mana suami saya kok sama semuanya, kan begitu. Maka Allah menciptakan berbeda-beda. Ada yang kulitnya warnanya hitam seperti saya, ada yang kulitnya putih, ada rambutnya yang hitam, ada rambutnya yang sudah seperti saya ini, kan begitu. Jadi memang Allah menciptakan berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu tentu ada kesamaan. Maka perbedaan jangan dijadikan suatu hal yang yang menjadi keburukan, maka kesamaannya yang harus kita cari. Maka dengan kesamaan yang kita cari, insya Allah bisa kayak kita padukan. Ya, pekerjaannya sama, hobinya sama mungkin ya. Walaupun warna kulitnya berbeda, tinggi badannya dan beda yang tinggi, kan begitu. Nah, tapi ada kesamaan-kesamaan di antara perbedaan itu. Maka kesamaannya lah kita unggulkan, jangan perbedaannya. Kalau perbedaannya kita unggulkan, nanti berbeda terus, berselisih terus, akhirnya bertikai terus. Kalau persamaannya yang kita kumpulkan, kita motivasikan, nah maka nanti akan terjadi suatu kekuatan yang sangat besar. Dengan kesamaan-kesamaan dikumpulkan, maka akan terjadi suatu keharmonisan, suatu kekuatan yang sangat besar karena adanya kumpulan-kumpulan kesamaan tadi. Ya, seperti itu kira-kira. Kalau kita cari perbedaannya tentunya banyak betul, perbedaannya Bapak ya. Tapi kalau kita sama-sama menyadari ada kesamaan, kesamaan gitu, itu yang harus kita gali ya. Kita gali. Baik Bapak Rubai. Kemudian apa peran Al-Quran dalam menciptakan keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang beragam? Tadi sudah Bapak jelaskan juga ya. Karena kan bermasyarakat itu macam-macam Bapak ya, budayanya saja berbeda gitu. Bahasa juga kadang-kadang berbeda walaupun bahasanya Indonesia, tapi kalau di daerah itu kan ada bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Betawi dan lain sebagainya. Beragam begitu ya. Kemudian kebiasaan di masyarakat itu kan juga kadang-kadang ada perbedaan adat istiadatnya. Nah, ini bagaimana membangun keharmonisan ini melalui pedoman Al-Quran, Bapak? Nah, memang manusia terutama umat Islam dalam membina kehidupan harus selalu berpedoman kepada Al-Quran. Nah, agar kehidupan di dunia ini dengan berpedoman kepada Al-Quran, maka kehidupan masyarakat akan menjadi hidup yang baik, yang bagus, yang damai, sejahtera. Nah, dengan berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan tuntunan, sudah memberikan wawasan-wawasan bagaimana caranya manusia bisa hidup dengan berdampingan ya. Karena sudah jelas kan memang di antara perbedaan itu ada yang sama, ada yang dalam makalah Islam itu ada masun sawa, artinya masa-masa yang sama. Masun sawa itu masa-masa yang sama yang tidak harus selalu dicari perbedaannya. Sebagaimana saya tadi, kalau kita terus mencari perbedaan memang ya banyak perbedaan kita, tapi kesamaan itu disebut dengan masun sawa, maka kesamaannya lah harus kita padukan. Nah, kita kumpulkan supaya menjadi kekuatan dengan pedoman pada Al-Quran. Tentunya kesamaan-kesamaan itu yang tidak melanggar aturan. Misalnya ya bersama-sama atau kesamaan dalam hal kebaikan, jangan bersama-sama dalam hal kejelekan. Nah, nanti akan menimbulkan satu hal yang malah nggak baik. Tapi kesamaan dan bersama-sama dan hal-hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, bersama-samalah kalian ya, dalam kebaikan, dan jangan bersama-sama kalian dalam hal keburukan. Nah, seperti itu pedoman Al-Quran. Jadi bersama-sama dalam hal kebaikan, Bapak ya. Jadi menggali, menjaga keharmonisan itu dengan kebaikan, gitu. Kebaikan-kebaikan di masyarakat itu banyak, Bapak ya. Salah satunya dengan toleransi antar umat beragama. Hidup bersama-sama dalam bidang sosial, dalam bidang bisnis, itu harus kita pupuk sehingga suasana kehidupan masyarakat menjadi harmonis dan tetap pada tuntunan Al-Quran, tidak melanggar syariat Islam dan tidak melanggar pedoman Al-Quran. Yaitu tadi bekerja sama dengan hal-hal kebaikan, bisa menimbulkan hal-hal yang positif, bisa menambah kesejahteraan,
bisa menambah ketentraman dan bisa menambah kedamaian. Baik, banyak ya Bapak ya hal-hal baik yang bisa kita lakukan di masyarakat ya. Bapak ya, gotong royong begitu Gotong ya. royong, kerjasama di bidang sosial, ya misalnya membangun jembatan bersama-sama, membangun jamban bersama-sama, bahkan membangun tempat ibadah itu bersama-sama, kan begitu. Di Batu dicontohkan pada era 5 tahun lalu itu ada tempat ibadah yang dibangun bersama-sama, walaupun itu bukan miliknya. Karena itu artinya adalah membangun kebaikan atau amal soleh yang terus kita pupuk bersama-sama dalam hal-hal yang konkret di masyarakat. Baik, seperti itu konkretnya ya di Kota Wisata Batu Bapak ya. Ya luar biasa sekali. Kemudian nilai-nilai apa saja yang diajarkan dalam Al-Quran untuk membina kerukunan antar umat beragama. Nah ini Bapak sesuai ya, karena Bapak selaku ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Batu. Iya, nilai yang diterapkan ya banyak sekali, misalnya nilai kerukunan, nilai kebersamaan, nilai kebaikan, nilai gotong royongan. Sepanjang nilai tadi tidak melanggar norma dan aturan dalam beribadah di masing-masing umat beragama. Kalau beribadah silakan beribadah di tempat masing-masing, beribadah di tempat ibadah masing-masing. Nah, tapi nilai-nilai yang harus ditanamkan adalah nilai kebersamaan, kebaikan, kegotong royongan itu sangat banyak sekali. Sehingga kompak masyarakatnya bisa bersatu dalam hal-hal kebaikan tadi, kan begitu. Iya, jadi ini yang perlu kita lestarikan Bapak ya, walaupun budayanya berbeda, agamanya berbeda, gitu ya. Menjalin yang namanya persaudaraan itu tetap harus kompak begitu ya di tengah masyarakat begitu ya. Sejauh ini mungkin di Kota Batu bagaimana Bapak untuk menjaga kerukunan, keharmonisan itu antara sesama gitu melalui pedoman Al-Quran yang bisa Anda sharingkan gitu? Ya, mohon dijawab Bapak ya setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Muhammad Rubai SPDMM. Beliau merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Batu dan Wakil Sekretaris PCNU Batu dengan membahas tema pada malam hari ini pemirsa, yaitu membina hubungan harmonis dalam masyarakat lewat pedoman Al-Quran. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya dengan pertanyaan saya tadi Bapak. Bagaimana sejauh ini Bapak menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Batu ini menjalin keharmonisan, kerukunan melalui pedoman Al-Quran Bapak? Ya, jadi Al-Quran nanti kan sudah jelas mengajarkan bahwa kita itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan juga agama yang berbeda-beda. Nah, jalinan kerukunan itu harus kita wujudkan secara konkret dalam nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai gotong royongan, nilai-nilai sosial yang bisa kita laksanakan sehari-hari di masyarakat. Misalnya gotong royong, membangun jamban, membangun jembatan, membangun tempat ibadah yang secara bersama-sama itu diperbolehkan sepanjang tidak bersama-sama dalam melaksanakan ibadah, itu nggak boleh. Contohnya begini, umat Islam kalau minggu ikut ke gereja, umat Kristen kalau Jumat ikut ke masjid, itu yang tidak boleh. Tapi di luar itu sepanjang nilai-nilai itu bermanfaat, ya, membina dalam hal kerukunan, kedamaian, kegotong royongan dan sebagainya, itu adalah hal yang baik, yang bersifat positif, yang secara konkret harus tetap kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian Bapak, bagaimana sikap saling menghormati dalam masyarakat dipandu oleh ajaran Al-Quran ini, bagaimana Bapak? Sikap saling menghormati dalam masyarakat ini, membina hubungan bermasyarakat gitu. Ya itu tadi, membinanya kita saling menghormati, tidak saling mengganggu ajaran agama orang lain, dan kita juga bekerja sama dalam hal-hal di bidang sosial. Secara konkret misalnya kita pernah mengumpulkan sembako. Di musim pandemi yang lalu kita mengumpulkan sembako, kita bagikan kepada orang-orang yang duafa, yang dipandang perlu, kepada semuanya, tidak memandang itu Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Kalau itu sepanjang masih manusia yang kurang mampu, duafa, maka mereka diberikan tadi yang namanya sembako tadi. Maka kita dalam berdakwanya, dalam kerjasamaannya tidak memandang bulu, tidak memandang itu agama apa. Semua manusia dipandang sama,
Asalkan mereka tidak mampu, pantas untuk diberi, maka mereka didatangi dan diberi, misalnya sembako untuk memenuhi kebutuhan, sekedar memenuhi kebutuhan mereka itu. Nah, itu yang harus kita lakukan secara konkret. Baik, kalau menghormatinya itu seperti apa, Bapak? Ya, dalam ajaran Al-Quran? Menghormatinya tadi itu kerjasama di bidang sosial, ya. Ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal birri tadi. Bekerjalah bersama di bidang-bidang sosial yang tidak mengganggu hal-hal tempat ibadah tadi. Biasanya ibadahnya umat Islam ya silakan ibadah sendiri sesuai dengan agamanya, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi di luar ibadah ritual maka kita semuanya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat harmonis tadi. Walaupun berbeda suku, berbeda agama dan etnisnya juga kan. Baik, begitu. Jadi kalau misalkan ada perayaan apa kita saling berkunjung begitu, boleh ya Bapak? Boleh saling berkunjung. Dan kita di FKUP Batu sudah biasa. Misalnya contoh konkretnya di Kampung Ngandat Kidul, Desa Mojorejo itu. Kalau di sana melaksanakan kegiatan perayaannya ya, bukan ritualnya perayaan Natal, kita datang semuanya. Misalnya kita minum-minum, makan-makan di sana, silaturahmi, ya seperti Hari Raya Idul Fitri itu. Nanti kalau yang kedua itu ada di Dusun Junggo Tulungrejo, itu juga demikian. Mereka merayakan Hari Raya agama itu bersama-sama. Pada perayaannya, bukan pada ritual keagamaannya. Kan, itu sudah terjadi. Sudah terjadi Bapak ya, membina hubungan yang harmonis begitu, saling menghormati gitu ya. Itu konkretnya seperti itu. Baik. Kemudian Bapak, mengapa ini Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis? Mengapa seperti itu Bapak? Memang Al-Quran atau agama Islam itu mengajarkan keadilan. Nah, supaya keharmonisan terjadi. Apa artinya? Punya jabatan, punya pekerjaan, tapi tidak bisa melaksanakan keadilan. Adil itu bukan berarti semua sama rata sama rasa, bukan. Bagaimana? Sesuai dengan porsinya. Itu namanya adil. Ya, yang mereka punya kiprah yang banyak ya diberi banyak. Kalau kiprahnya sedikit ya diberi, itu namanya adil. Artinya kita selalu membina keadilan. Ya, artinya apa? Keadilan harus selalu ditegakkan supaya tidak jadi ketimpangan kehidupan di masyarakat itu. Kan seperti itu. Jadi kalau contoh konkretnya di kehidupan masyarakat seperti apa Bapak? Ya misalnya begini, contoh ronda ya, jaga ronda malam itu. Semuanya ya harus ikut jaga ronda. Tidak pandang itu apa orang pejabat atau rakyat biasa, semua dikenakan jadwal ronda. Itu namanya adil. Jangan sampai dunia pejabat gak usah ronda, ini rakyat biasa rondanya seminggu 2 kali. Itu tidak boleh, itu namanya nggak adil. Itu contoh konkret seperti itu. Dan itu diterapkan, sudah di kampung saya di Batu diterapkan itu. Semua orang yang hidup di kampung itu, di desa itu misalnya dikenakan jadwal ronda, tidak pandang bulu. Itu salah satu konkret seperti itu kan. Kalau kita memandang pejabat jangan diberi jadwal ronda, itu kan namanya nggak adil. Itu contoh konkret saja. Seperti itu. Berarti tetap ya, walaupun jabatannya apa, itu tetap adil Bapak ya. Misalnya kepala desa setempat saya, kepala desa itu juga dijadwal untuk ronda. Nah, seperti itu. Ikut ronda seminggu sekali. Iya, namanya adil. Itu kan adil namanya. Iya, jadi adil ini sesuai porsi sesuai begitu ya porsinya, Bapak ya. Iya, sesuai porsinya. Iya, jadi di kehidupan masyarakat itu kan kadang-kadang macam-macam ya, ada yang mungkin sibuk ngurusin kerjaan dan lain sebagainya begitu, tapi membina hubungan yang harmonis ya harus ditekankan kesadaran Bapak ya. Waktunya ronda malam ya jadwalnya. Seperti itu misalnya. Itu konkret seperti itu harus diwujudkan di masyarakat. Kalau tidak, maka nanti akan terjadi ketimpangan, terjadi iri satu yang lain. Maka akan menimbulkan ketidakharmonisan. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana Al-Quran ini memberikan pedoman untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat? Nah, ini penting sekali nih ya, kalau ya itu tadi Bapak ya, kalau berhubungan dengan manusia itu kan memang perbedaan-perbedaan, gesekan-gesekan tuh ada yang bisa menimbulkan suatu konflik di masyarakat begitu. Kadang-kadang kita tidak menyapa saja gitu ya, misalkan lagi main HP atau ngurusin apa gitu, terkesan ada rasa kok sombong begitu ya, ada gitu. Nah, ini bagaimana Bapak menyelesaikan konflik di tengah masyarakat ini?
konflik itu pasti terjadi di masyarakat. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki perempuan, kemudian dari suku dan bangsa. Dan konflik itu pasti terjadi mungkin antara di keluarga, di kampung, di masyarakat. Maka Al-Quran memberikan tuntunan wasawirhum bi amri, maka musyawarahkan setiap persoalan. Duduk bersama, musyawarah bagaimana baiknya, jalan keluarnya, solusinya bagaimana. Harus dicari. Maka kalau tidak mau bermusyawarah akan mementingkan kepentingannya diri sendiri, pendapatnya sendiri yang dianggap benar, perlakuannya sendiri yang benar, perbuatannya tidak benar, akhirnya tidak peduli kepada orang lain. Maka Al-Quran memerintahkan untuk bermusyawarah. Wasawirhum syura bainahum, maka bermusyawarahlah di antara kamu untuk mencari solusi persoalan-persoalan yang ada di antara kamu. Harus musyawarah itu. Maka ada majelis permusyawarah itu kan asalnya dari Al-Quran. Wasawirhum syura bainahum itu. Maka ada majelis permusyawaratan rakyat itu dari Al-Quran itu. Maka manusia kalau ada persoalan harus musyawarah. Musyawarah kalau dengan di keluarga musyawarah dengan istri dan suaminya, dengan anak-anaknya. Kalau di masyarakat musyawarah dengan kelompok di RT, RW dan seterusnya. Itu harus dilakukan musyawarah. Kalau tidak, maka nanti akan mengunggulkan, mempertahankan egonya, pendapatnya dan perlakuannya sendiri. Maka akan terjadi gesekan-gesekan yang sangat besar. Maka perlu adanya musyawarah sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran. Baik. Karena kalau bermasyarakat itu kan ada tetangga. Betul. Tetangga itu sebenarnya adalah saudara Bapak ya, saudara terdekat saudara begitu dekat. Bapak ya. Jadi harus kita bagaimana caranya itu tidak terjadi konflik. Nah sebelum konflik ini terjadi itu sebetulnya apa yang harus kita upayakan Bapak dalam membangun kehidupan bertetangga, bermasyarakat itu seperti apa harusnya Bapak? Ya kita harus membina kerukunan tadi, membina keharmonisan untuk mencegah konflik harus kita cegah sebelum terjadi. Maka kalau konflik itu tidak kita cegah, maka akan menjalar kemana-mana, akan lebih jauh, lebih luas, nanti repot untuk meredamnya. Nah, salah satu tugas FKUB ini termasuk di NU itu adalah mencegah konflik terjadi. Istilah itu pemadam kebakaran. Kalau sudah terbakar nanti sulit memadamkan. Lebih baik sebelum terbakar dicari solusinya bagaimana tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi persoalan, tidak terjadi konflik di masyarakat. Kalau sudah terjadi konflik, apalagi sudah meluas, nanti memadamkannya sulit. Maka konflik-konflik itu harus dikembalikan didasarkan pada musyawarah. Kalau sudah musyawarah kan apa keputusan musyawarah harus dilaksanakan bersama-sama. Contoh konkretnya bagaimana Bapak membina keharmonisan antar tetangga bermasyarakat itu, kita itu harus menjadi pribadi yang seperti apa Bapak? Ya, contoh konkretnya kita harus memberikan teladan dulu, memberikan contoh dulu kepada tetangga-tetangga kita. Kita harus berbuat baik kepada tetangga, ya. Jangan sampai kita itu menjauh tetangga. Kalau ada kerja bakti, misalnya membangun rumah, bedah rumah, sebagainya itu kita ikut. Maka itu sudah termasuk apa? Mencegah konflik tadi. Jangan sampai konflik terjadi meluas tadi, seperti itu. Ya Bapak, kita akan lanjutkan lagi Bapak ya, yang setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Bapak Muhammad Ribai membahas tema yaitu membina hubungan harmonis dalam masyarakat lewat pedoman Al-Quran. Ya Bapak, tadi saya ingin lebih dalam menggali sebetulnya ya, menggali tentang contoh konkretnya, bagaimana kita menjalin hubungan yang lebih harmonis lagi. Contoh konkretnya seperti apa agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat seperti apa Bapak? Contoh konkretnya seperti kita harus berbuat baik kepada tetangga. Karena tetangga adalah saudara terdekat kita, maka tetangga harus kita lebih dahulukan, kita jalin hubungan yang baik, kerjasama yang baik, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan tetangga kita, dengan teman dekat kita, dengan saudara dekat kita, seperti itu. Itulah contoh konkret yang bisa kita lakukan supaya hal itu adalah terus berlangsung kehidupan yang harmonis sesuai dengan ajaran Al-Quran.
Baik. Biasanya konflik-konflik yang terjadi di masyarakat itu apa sih Bapak yang Bapak sering temui begitu? Ya, kalau walaupun saya jarang menemui tapi ada konflik misalnya yang di atas namakan agama. Oh, baik. Padahal itu bukan agama, padahal itu urusan lain. Yeah. Seperti misalnya konflik ekonomi, bisnis. Yeah. Itu kadang-kadang disangkut-sangkutkan dengan agama. Yeah. Padahal itu tidak ada hubungan yang jelas, tidak ada hubungan yang pasti dengan agama. Yeah. Hanya memang karena mereka umat beragama kan, Yeah. semua umat beragama, Yeah. hubungan bisnis, hubungan perdagangan. Yeah. Nah, kadang-kadang itu dihubungkan dengan agama, padahal itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan agama kan begitu. Iya, jadi oknum-oknum saja iya, sebetulnya oknum ya, saja, iya. yang membuat panas begitu. Iya betul. Iya Bapak Rubai ya. Iya, betul. Selanjutnya Bapak, apa arti penting persaudaraan dan persatuan dalam Al-Quran untuk menciptakan masyarakat yang harmonis? Iya. Persatuan dan persatuan, Iya. persaudaraan dan persatuan Persaudaraan, begitu ya Pak ya. Iya. Saudara, walaupun kita berbeda tetap Iya. bersaudara Iya, begitu. betul. Bagaimana menjaga persatuan dan persaudaraan Jadi ini? menjaga persatuan dan persaudaraan itu sangat penting sekali. Dalam Islam dinamakan ukhuwah. Ukhuwah ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah persaudaraan yang harus dijaga dengan sesama umat Islam. Harus rukun. Umat Islam yang bagaimanapun di dalamnya, karena itu umat Islam maka harus jaga kerukunannya. Iya. Kemudian ukhuwah watoniyah, kerukunan atau ukhuwah dengan sesama bangsa setanah air. Kita umat Islam ada di Indonesia, harus selalu menjaga kerukunan antara umat Islam dengan orang-orang yang lain dengan yang bukan Islam. Yang berikutnya adalah ukhuwah basyariyah, ukhuwah dengan sesama umat manusia di seluruh dunia. Ini harus dijalin kerukunannya. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah tadi. Ketiganya harus dibina, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kerukunan atau ukhuwah ini benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari secara konkret. Kalau sudah ukhuwah Islamiyah terjalin, maka nanti akan harus menjalin pula hubungan dengan sesama bangsa setanah air. Baik. Karena an-nadhafatu itu ya, cinta tanah air hubul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Namanya ukhuwah watoniyah. Nah, lebih luas adalah ukhuwah basyariyah. Basyariyah itu bagaimana itu? Ukhuwah dengan sama umat manusia di seluruh dunia, tidak dunia. memandang itu agama, suku, bangsa, pekerjaan dan sebagainya. Namanya ukhuwah basyariyah. Nah, seperti itu, Pak. Baik, jadi dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan ya, Iya, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Iya, Luar biasa sekali. Jadi membina hubungan dengan antar Ya, umat, antar umat manusia. antar manusia. Tapi tidak memandang agamanya, Pak, itu ya. Kan ada kata-kata begini, kalau seseorang itu bukan sesama agamamu, maka pandanglah dia sebagai manusia. Kan begitu, sesama umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai macam bentuknya, agamanya, pekerjaannya, suku bangsanya. Itu harus kita pandang dengan ukhuwah basyariyah tadi. Baik, ya, ini luas sekali Bapak Luas ya, mendalam sekali, ya, iya. memang ya, menjalin ukhuwah itu ya Bapak ya. Betul. Kemudian ini untuk menjaga persatuan ya, seandainya masyarakat Indonesia ini bisa menjaga persatuan, persaudaraan, tentunya tidak akan ada konflik begitu Iya, betul, ya. betul. Dengan menjalin 3 ukhuwah itu tadi ya Bapak ya. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya Bapak, bagaimana peran empati dan kasih sayang dalam hubungan sosial menurut Al-Quran? Ya, empati dan kasih sayang dalam Al-Quran itu sudah jelas dianjurkan. Misalnya seseorang yang punya kelebihan harta harus menyalurkan kepada orang yang tidak mampu, namanya empati. Baik. Artinya tidak membiarkan saudaranya menderita, tidak membiarkan saudaranya kekurangan. Nah, orang yang kaya misalnya memberi kepada yang kekurangan, atau memberi bisa secara cuma-cuma, atau memberi dengan syarat, misalnya orang kaya butuh pekerja, maka mencari orang yang kurang mampu untuk membantu di kebunnya, di sawahnya, di rumahnya, dan yang membantu dapat upah. Itu salah satu solusi untuk meringankan beban orang yang
duafa yang kurang mampu tadi. Iya, Kan iya. begitu harusnya memang saling memberi dan saling meminta, saling melengkapi. Orang yang kaya butuh pekerja, yang orang yang tidak mampu butuh pekerjaan untuk mendapatkan upah sebagai nafkah kehidupannya, kan seperti itu. Iya, iya. Iya. Kemudian misalkan kita memberi fakir miskin, begitu, apa itu juga salah satu bentuk dari empati dan rasa kasih sayang, Bapak? Iya, betul. Kalau kita memberi kepada fakir miskin, bersedekah itu merupakan salah satu bentuk empati kita, rasa kasih sayang kita terhadap orang lain, terutama yang kurang mampu. Bukan seperti itu. Baik, Itu selalu diajarkan Al-Quran. Jadilah orang yang memberi, jadilah tangan di atas, jangan dari tangannya di bawah. Artinya Islam mengajarkan orang suka memberi. Iya. Tentu ada yang diberi, kan begitu. Iya. Kalau kasih sayang itu Bapak dalam Al-Quran juga Iya, betul. dijelaskan ya, Kasih sama sayang manusia. sangat dijelaskan. Iya. Kasih sayang dengan misalnya Al-Quran menjelaskan dalam sebuah itu yang artinya kamu harus mengasihi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Itu kan ajaran kasih sayang yang sangat bagus sekali. Iya. Jadi yang tua menghormati yang muda yang tua mengasihi yang muda menghormati yang tua. Saling terjadi komunikasi, hormat menghormati dan saling mengasihi. Berarti konteksnya di sini adalah kasih sayang tidak hanya dengan pasangan begitu Bapak. Ya, tapi kasih sayang terhadap masyarakat begitu ya, dalam bermasyarakat seperti itu juga sudah dijelaskan ya Bapak ya, menurut pedoman Al-Qur'an begitu ya Bapak ya. Bagaimana kita berempati, kemudian memberikan kasih sayang kepada sesama begitu. Manusia. Alangkah indahnya Bapak ya kalau di Indonesia ini bisa terjalin rasa seperti itu ya, saling menyayangi, empati begitu Bapak ya. Dan kita harus harus tahu usahakan bagaimana caranya kita saling menjalin empati, kasih sayang terhadap sesama manusia. Tidak pandang itu apa jabatannya, tingkat pendidikannya maupun agamanya. Kan seperti itu. Iya. Luar biasa sekali Bapak Rubai. Kemudian apa contoh tindakan nyata yang dianjurkan dalam Al-Qur'an untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat? Ini contoh konkretnya ini bagaimana untuk yang dianjurkan menurut pedoman Al-Qur'an ini? Contoh nyata atau konkretnya ya kita saling membantu kepada orang yang membutuhkan. Iya. Ya, dalam Islam itu ada ajaran berilah makan orang yang lapar, berilah minum orang yang haus, dan berilah pencerahan bagi orang-orang yang batinnya itu kering. Itu di Al-Quran sudah diajarkan. Maksudnya bagaimana nih Bapak? Bisa mau dijelaskan memberi apa tadi? Pencerahan kepada batin yang kering. Kan ada orang-orang yang itu yang kadang-kadang sibuk dengan pekerjaannya. Dia kaya, jadwal pekerjaannya itu padat mulai pagi sampai pagi kembali kan. Itu kan butuh, hatinya kosong, butuh pencerahan. Maka untuk membuat orang itu bersifat positif, maka diberi pencerahan agama supaya dia tidak lupa di sela-sela pekerjaannya dia masih ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, maka dia juga akan ingat bahwa harta yang diperolehnya perlu disedekahkan sebagian untuk orang yang kurang mampu, kan begitu. Begitu Bapak yang dianjurkan Al-Qur'an, biar dia ada tindakan nyata gitu dalam menjaga keharmonisan dengan cara memberi, begitu ya Bapak ya. Memberi tidak hanya harta Bapak ya. Ya, bagaimana? Ya, selain harta kan bisa juga memberi apa saja yang dimiliki, sedekah apa saja yang dimiliki. Bahkan senyum itu termasuk sedekah. Senyum saja sedekah ya. Senyumlah kepada orang lain, jangan cemberut ya. Karena senyum adalah merupakan daripada sedekah. Maka kita harus senyum-senyum. Kalau senyum sendirian ya bagaimana ya? Hanya senyum sewajarnya kepada orang lain, jangan cemberut, jangan menampakkan wajah yang marah, tapi tampakkanlah wajah yang sejuk, wajah yang sumringah, sehingga orang lain bisa tambah dingin hatinya, kan begitu. Oke, kalau di masyarakat itu kan, kalau di berita-berita itu ada saling kerusuhan, gitu Bapak ya. Jadi seperti yang di Palestina itu juga ini luar biasa sekali ya, ini konfliknya begitu Bapak ya. Itu sebenarnya dimulai dari apa Bapak bisa terjadi hal seperti itu? Sifat egonya masing-masing. Kalau mereka itu bisa melepaskan ego demi kepentingan umat manusia, demi kedamaian, demi ketentraman masyarakat, saya kira itu bisa terwujud suasana masyarakat yang damai dan dunia yang damai. Betapa kalau mereka mau duduk bersama, melepaskan egonya masing-masing. Tapi kan juga sulit. Nah, tugas kita memang harus selalu mengingatkan terus
masalah mereka mau atau tidak tuh adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini melalui program Manage Your Mind ini, pemirsa betul. Dawah TV khususnya Malang Raya dan seluruh Indonesia yang menyaksikan program acara Manage Your Mind ini bisa tercerahkan Bapak ya. Jadi manusia harus saling menghormati, menghargai, membina kerukunan melalui pedoman Al-Quran. Iya betul. Begitu Bapak ya. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi Bapak ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind pemirsa. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, Manage Your Mind. Bersama saya Nisha Naila dan Bapak Muhammad Rubai SPD MM. Beliau merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu ya, dan Wakil Sekretaris PCNU Kota Batu juga. Wah, ini luar biasa sekali. Terima kasih loh Bapak ya sudah berkenan hadir di Studio Dawah TV ini. Pencerahannya luar biasa sekali terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu membina hubungan harmonis dalam masyarakat lewat pedoman Al-Quran. Saya lanjutkan lagi Bapak ya dengan pertanyaan saya selanjutnya, yaitu bagaimana Al-Quran mengajarkan pentingnya musyawarah dalam membangun kerukunan sosial. Ini seperti apa Bapak? Jadi Al-Quran itu mengajarkan sangat pentingnya bermusyawarah dalam berbagai hal, termasuk dalam hal kerukunan sosial, keharmonisan sosial. Jadi saya percaya sama tadi bahwa di Al-Quran ada firman yang berbunyi wasfabirum surah bainahum. Jadi bermusyawarah di antara kamu untuk saling bermusyawarah dalam berbagai persoalan, sehingga dalam masalah apapun bisa dicarikan solusinya lewat musyawarah ya, di bidang sosial, di bidang bisnis, di bidang apapun. Kalau dijalankan dengan cara musyawarah, maka akan menemukan solusinya, ditemukan kesepakatan bersama untuk dilaksanakan secara penuh tanggung jawab. Nah, akan seperti itu. Nah, itulah ajaran Al-Quran yang mengajarkan musyawarah untuk menghasilkan keharmonisan dalam masyarakat tadi. Iya, jadi membangun musyawarah itu harusnya seperti apa Bapak dalam bermasyarakat itu? Apakah kita perlu dengan mengadakan kumpul-kumpul begitu, atau seperti apa harusnya itu? Ya, bisa dengan saling berkunjung. Bisa ada misalkan undangan untuk rapat musyawarah berbagai macam. Bisa juga melalui medsos, misalnya rapat dengan cara apa namanya Zoom itu ya? Zoom kan juga bisa rapat. Kalau sedang sibuk semuanya, maka rapat dengan Zoom. Di situ adakan musyawarah bagaimana baiknya kampung ini, bagaimana umat yang masih lemah ekonominya, bagaimana yang duafa, bagaimana generasi muda, generasi penerusnya supaya nanti bisa meneruskan perjuangan sesepuh-sesepuhnya. Itu perlu dimusyawarahkan, dirumuskan, kemudian nanti rumusannya itu dinamakan rekomendasi dan dijalankan bersama-sama. Ya, kan tidak saling mengedepankan egonya, tidak saling menonjolkan pribadinya masing-masing, maka hasil musyawarah itulah yang sepatutnya untuk dirasakan bersama-sama. Iya, itu tapi yang sulit ya Bapak ya, untuk menekan ego itu memang susah. Iya, itulah. Ya itu jadi kalau orang selalu menutup diri, tidak mau bertemu dengan orang lain, biasanya egonya tinggi. Kalau sudah sering bertemu, berkumpul dengan orang lain, banyak orang tidak bisa lewat secara fisik, secara medsos, itu berkumpul di medsos dan sebagainya, itu kan nanti lama-lama rasa egonya akan hilang, akan luntur, dan mengutamakan kebersamaan tadi kan, seperti itu. Gitu ya Bapak ya. Gitu. Jadi hubungan bermasyarakat itu lebih harmonis kalau kita bisa melaksanakan yang disampaikan Bapak itu tadi, begitu ya. Hal terkecil yang biasa dilakukan, yang bisa maksud saya, hal terkecil apa yang bisa kita lakukan, terkecil aja Bapak, di lingkungan bermasyarakat itu apa yang harus kita lakukan Bapak? Tindakan apa yang harus kita lakukan maksud saya? Mulai dari diri kita sendiri, kalau terkecil. Maka namanya, kalau dalam Islam namanya ibda binafsi, memulai dari diri kita sendiri. Kita tidak selalu mengutamakan ego kita, tetapi kita juga harus menghormati pendapat orang lain, menghormati karya orang lain. Itu merupakan salah satu nanti bisa mengurangi konflik yang ada di masyarakat dan kehidupan di dalam masyarakat, mulai dari keluarga, kampung, kemudian desa dan seterusnya akan menjadi rukun, damai dan sejahtera. Kan seperti itu. Semua termasuk Islam kan mengharapkan
masyarakat itu masyarakat yang damai, yang rukun dan sejahtera tadi. Iya, iya. Jadi seperti itu Bapak ya, hal terkecil yang bisa kita betul, lakukan seperti itu Bapak Rubai ya. Memang Al-Quran ini memang betul-betul pedoman Bapak ya, pedoman kehidupan manusia begitu. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, dalam Islam pedoman untuk mencapai keharmonisan ini telah diatur secara jelas dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga kerukunan antar sesama dengan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan dalam berinteraksi. Kita dapat membangun masyarakat yang kuat ya Bapak ya, kemudian beradab dan harmonis yang dilandasi oleh kasih sayang dan persaudaraan. Jadi memang sudah jelas ya, memang Al-Quran ini memang pedoman, petunjuk begitu ya. Iya ya, jadi kita patut ya, misalkan ada sebuah permasalahan apapun itu, pedomannya, petunjuknya ada di Al-Quran, semua sudah dijelaskan Bapak ya. Betul. Iya, termasuk dalam bermasyarakat. Bermasyarakat itu Al-Quran sudah menjelaskan yang sungguh sangat jelas. Dalam bermasyarakat manusia harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi keharmonisan hidup dan ketentraman hidup. Kalau sudah hidup itu sudah tentram, damai dan rukun, maka apapun yang akan dilakukan bisa bekerja, beribadah dengan tenang dan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Termasuk permasalahan-permasalahan konflik-konflik itu juga sudah diatur di Al-Quran ya, bagaimana penyelesaiannya. Betul. Tinggal manusianya mau ndak kan begitu. Nah, itu membangun kesadarannya itu bagaimana caranya? Manusia nanti betul mau tidak untuk melaksanakan pedoman yang dalam Al-Quran. Kalau mau, insya Allah suasana kehidupan di masyarakat, bahkan di muka bumi di dunia ini akan harmonis. Begitu ya Bapak ya. Iya Bapak setuju sekali gitu, kalau seandainya kita sama-sama sadar, menyadari begitu dan sesuai dengan petunjuk atau pedoman Al-Quran. Selamat dunia akhirat ya Bapak. Dunia akhirat, jelas itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak, bagaimana ini Al-Quran menuntun kita dalam menghadapi perbedaan pendapat di masyarakat agar tetap harmonis. Tadi juga sudah Bapak singgung sedikit-sedikit ya, jadi perbedaan itu bagaimana? Apakah perbedaan itu menjadi halangan begitu Bapak? Ataukah perbedaan itu seharusnya perlu begitu? Perbedaan jelas ada di antara sesama manusia, karena memang saya sebagai saya sampaikan tadi di awal tadi, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda. Ada manusia lagi, ada perempuan dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka perbedaan itu niscaya ada. Tapi bagaimana kita mengelola perbedaan itu? Dari hal yang paling kecil, perbedaan itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, supaya tidak memunculkan konflik, memunculkan musuhan, dan tidak memunculkan pertikaian. Kalau perbedaan tidak kita kelola dengan sebaik-baiknya, maka yang kita tampakkan adalah perbedaannya saja. Tidak dilihat samanya. Kesamaannya seolah nggak ada, padahal kesamaannya banyak. Contoh saja, dari pribadi keluarga, antara suami istri saja. Kan beda memang. Istrinya kan memang perempuan, suaminya laki-laki, beda jelas ya. Kemudian ada kesamaannya, mungkin ada sama kesenangannya apa sama, hobinya sama dan sebagainya. Nah, itulah kita pandai-pandai mengolah perbedaan. Nah, perbedaan ini kita mengolahnya dengan baik, dan persamaannya kita kumpulkan sebagai nilai kekuatan tadi. Jadi berbeda itu tidak apa-apa Bapak ya? Tidak apa-apa, berbeda itu keniscayaan. Kan nanti saya sampaikan, kalau semua manusia sama kan bingung. Misalnya semua perempuan sama, nanti saya bingung mencari istri saya yang mana kok sama semua, kembar semua, kan begitu. Tapi di dalam perbedaan itu tentunya ada persamaan visi. Dalam perbedaan di dalamnya terdapat persamaan. Yang sudah beda ya biar berbeda, jangan dipaksakan sama. Yang sudah sama ya biar sama, ya jangan dipaksakan berbeda. Kan seperti itu. Tapi biasanya ada sumbu begitu ya, sumbu yang mengakibatkan perbedaan itu semakin jelas begitu di tengah masyarakat itu menghadapinya bagaimana? Itulah oknum-oknum yang tidak, sebenarnya kadang-kadang mereka paham, ngerti tentang perbedaan itu, tapi mereka mengolah bentuk lain, dibesar-besarkan perbedaannya, persamaannya nggak dilihatkan. Nah, itu mungkin akan memunculkan hal yang tidak diinginkan. Bagaimana itu bisa terbentuk ya, bisa terbentuk kedamaian begitu. Kalau perbedaan itu selalu ditonjolkan begitu. Menurut Bapak bagaimana itu? Kita perbedaan itu harus tetap kita manage dengan baik, tapi persamaannya yang kita unggulkan supaya menjadi kekuatan yang dahsyat untuk bisa memupuk persatuan, kerukunan, dan kedamaian di masyarakat. Sementara perbedaan biar berbeda, nggak apa-apa.
Karena memang hobi kita beda. Yang satu saya makan bakso, yang dengan makan rujak misalnya kan beda. Ya biarkan saja. Dan beda itu dapat membawa manfaat rezeki yang berkah bagi yang orang yang lain. Kan gitu. Baik Bapak, jadi harus ini ya, apa namanya, memang perbedaan itu tidak apa-apa, tapi kita sebagai manusia harus saling menyadari begitu, sehingga tidak ada konflik begitu Bapak ya. Betul. Ya, saya setuju sekali dengan Bapak Rubai ini, menekan ego tadi yang sudah Bapak sampaikan ya Bapak ya. Terima kasih Bapak Rubai pencerahannya, ini saya juga saling koreksi diri juga Bapak selaku presenter drama televisi begitu ya. Baik, selanjutnya Bapak, pertanyaan terakhir saya, apa pentingnya sikap tolong-menolong dalam masyarakat menurut Al-Quran untuk menjaga keharmonisan sosial? Nah, ini sudah dijelaskan juga menurut pedoman Al-Quran Bapak ya, sesama manusia ini harus saling tolong-menolong. Ya, bagaimana, silakan. Sikap saling tolong-menolong sangat penting sekali. Dan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong. Ya. Caranya tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bekerja sama, tolong-menolong, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan jangan tolong-menolong dalam hal kejelekan atau keburukan ya. Kalau kita mau kebaikan, mari kita bersama-sama kita lakukan, dan jangan sampai bekerja sama dan kejelekan, nanti korupsi bersama-sama. Ya, mencuri bersama-sama itu kan kerjasama dalam, kan bisa saja terjadi kalau nggak kita cegah. Nah, maka yang kita tekankan adalah tolong-menolong, kerjasama dalam hal takwa dan kebaikan, untuk menunjung nilai-nilai kebersamaan dan kemasyarakatan di dalam kita bermasyarakat, hidup sehari-hari di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bapak. Semoga sebagai insan manusia begitu ya, yang bermasyarakat, bisa menjalin kehidupan bermasyarakat lebih harmonis dengan saling tolong-menolong, menghargai dan menghormati. Bapak, terima kasih ya sekali lagi atas pencerahannya. Terakhir Bapak boleh menyampaikan closing statement, silahkan. Ya, terima kasih para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Terakhir, harapan kami, marilah kita saling meningkatkan sikap kerjasama dan tolong-menolong di antara sesama umat Islam dan sesama umat manusia. Dengan adanya saling tolong-menolong dan kerjasama yang baik, insya Allah keadaan masyarakat akan menjadi rukun, tentram, dan damai. Kalau masyarakatnya rukun, tentram, dan damai, maka suasana di muka bumi ini, di dunia ini akan penuh dengan kedamaian dan ketentraman, sehingga kita beribadah, bekerja, bisa kita lakukan dengan baik dan hasilnya bisa maksimal yang kita dapatkan. Terima kasih kepada semua pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rubai, terima kasih sekali lagi. Saya mendoakan Bapak sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga jenengan sehat selalu dan cerah. Amin. Dan bisa selalu di Dhamma TV, bisa jaya selamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik dari hari ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan yang terhormat Bapak Muhammad Rubai SPD MM. Beliau merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Batu dan Wakil Sekretaris PCNU Kota Batu, dengan membahas tema pada malam hari ini, yaitu membina hubungan harmonis dalam masyarakat lewat pedoman Al-Quran. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Man setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV, selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.